Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video yang menyajikan berbagai kisah penuh hikmah, pelajaran, dan inspirasi. Video kali ini akan menyajikan ringkasan sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan risalah Islam. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. (571 Masehi). Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim dari seorang ibu bernama Aminah di sebuah kampung Bani Hashim. Saat beliau berusia 3 bulan dalam kandungan, ayahanda beliau, yaitu Abdullah, wafat di Yasrib dalam perjalanan pulang dari Syam. Beliau tinggal di dusun Bani Sa'ad hingga menginjak usia 4 atau 5 tahun. Menurut pendapat yang masyhur, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi menurut perhitungan seorang ahli falak bernama Muhammad Fasya al-Falaki, beliau lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Wallahu alam. 576 Masehi. Saat berusia 6 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama ibunya ke Yasrib dan tinggal selama sebulan di dusun Bani Najjar. Dalam perjalanan pulang dari Yasrib, ibunda beliau jatuh sakit dan kemudian wafat di suatu daerah bernama Abwa. Beliau selanjutnya hidup selama beberapa waktu di bawah asuhan Ummu Aiman, seorang budak peninggalan ayah bunda beliau. 578 Masehi. Beliau hidup bersama sang kakek, yakni Abdul Muthalib. Namun, saat beliau berusia 8 tahun, Abdul Muthalib wafat dalam usia 80 tahun. Selanjutnya beliau hidup di bawah asuhan pamannya, yaitu Abu Thalib. 583 Masehi. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berdagang ke Syam bersama paman beliau. Berkaitan dengan perjalanan ini, terdapat sejumlah riwayat yang menceritakan pertemuan beliau dengan pendeta Buhairah. Namun riwayat-riwayat tersebut diperselisihkan keotentikannya meski Ibnu Hisyam dan Syekh Al-Halabi mencantumkannya dalam kitab-kitab mereka. Wallahu alam. 586 hingga 591 Masehi. Pada rentang waktu ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan mengikuti perang Fijar. Usia beliau saat itu diperkirakan antara 15 hingga 20 tahun. Perang Fijar ini terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ilan. Dinamakan Perang Fijar karena perang tersebut meletus pada bulan suci, bulan saat peperangan dan pembunuhan tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perang tersebut dan membantu paman-paman beliau menyediakan anak panah buat mereka. Pada saat berumur 20 tahun, beliau menghadiri dan menjadi anggota Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah sebuah peristiwa kesepakatan perjanjian atau kebulatan tekad untuk menjamin terlindunginya hak-hak orang Mekah, baik penduduk asli maupun pendatang. Apabila ada penduduk Mekah yang dizalimi, mereka akan bergerak menolongnya hingga orang yang terzalimi itu meraih kembali haknya. Dinamakan Hilful Fudul karena perjanjian tersebut disepakati oleh Afadil, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan. 594 Masehi. Untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi penggembala. Dan saat berusia 24 tahun, ia kembali berdagang ke Syria membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid.
595 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah. 605 Masehi. Terjadi peristiwa penting, yaitu robohnya Ka'bah yang disebabkan hantaman banjir. Saat itu orang-orang Quraisy bahu-membahu mengadakan perbaikan. Beliau pun turut serta dalam perbaikan tersebut. Sempat terjadi perselisihan antar suku Quraisy berkenaan dengan peletakan kembali Hajar Aswad. Masing-masing pihak merasa berhak mendapat kehormatan untuk meletakkannya ke tempat semula. Beliau kemudian memberikan solusi cerdas dengan meletakkan Hajar Aswad di atas sebuah hamparan kain, kemudian kain tersebut diangkat bersama-sama oleh seluruh kabilah. 610 Masehi. Wahyu pertama turun di Gua Hiro. 3 tahun lamanya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada masa ini, bergabunglah sejumlah orang angkatan pertama kaum muslimin. Beberapa di antaranya ialah Khadijah, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berita munculnya agama baru didengar oleh pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu, akan tetapi mereka tidak terlalu menghiraukannya. 613 Masehi. Deklarasi dakwah Islam di Bukit Sofa dengan mengundang masyarakat Quraisy menandai dimulainya era dakwah terbuka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai seruannya kepada kaum kerabat beliau yang terdekat. Kebanyakan dari kerabat Nabi tersebut enggan menerima dakwah beliau, bahkan ada yang dengan keras menentangnya seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab. 614 hingga 616 Masehi. Tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy melakukan penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai merasa bahwa dakwah beliau akan mengancam pengaruh dan kekuasaan mereka. Ajaran tauhid, kepercayaan kepada akhirat, ajakan pembersihan jiwa, dan pembelaan kepada kaum lemah amat memekakan telinga mereka. Mereka kemudian melakukan upaya-upaya keji untuk menghentikan dan menumpas dakwah beliau seperti menghasut, menghina, mengancam, menyiksa, dan menebar berita-berita bohong. Pada tahun 615 Masehi, sebagian kaum muslimin akhirnya berhijrah ke Habasyah. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin gencar dalam berdakwah, diantaranya dengan cara memperkenalkan Islam kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah seperti kabilah Aus dan Khazraj dari Madinah. Pada masa ini, beliau juga mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menyeru penduduk kota tersebut kepada Islam. 617 Masehi. Pada masa ini terjadi pemboikotan dari kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan kaum muslimin. Para pemuka Quraisy bersepakat untuk tidak mengadakan jual beli, pernikahan, dan transaksi lainnya dengan mereka. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. 619 Masehi. Pemboikotan terhadap Bani Hashim dan kaum muslimin dihentikan. Pada tahun ini pula Abu Thalib dan Khadijah wafat. Tahun ini kemudian disebut Amul Husni atau Tahun Duka Cita. Tekanan-tekanan dan gangguan-gangguan kaum kafir Quraisy kepada beliau dan kaum muslimin pun semakin brutal karena beliau tidak lagi memiliki seseorang yang dapat melindunginya. 620 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah. Beliau berharap dapat membujuk Bani Tsaqif untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepadanya dari keganasan kafir Quraisy. Akan tetapi apa yang beliau harapkan ternyata tidak terjadi.
Mereka malah menghina dan mencaci maki beliau. Akhirnya beliau pun kembali ke Mekah. Dalam kedukaan yang mendalam seperti itu, Allah kemudian menghibur beliau melalui peristiwa Isra dan Miraj. 621 Masehi. Terjadi peristiwa Baiat Aqobah pertama. Pada peristiwa tersebut, 12 orang penduduk Yasrib menyatakan komitmen mereka pada Islam. 622 Masehi. Terjadi peristiwa Baiat Aqobah kedua. Pada peristiwa tersebut, 73 orang pria dan 2 orang perempuan penduduk Yasrib menyatakan komitmen dan kesiapan mereka untuk membela dakwah Islam. Di tahun 622 Masehi ini, Mekah semakin tidak kondusif untuk dakwah Islam. Kaum kafir Quraisy bahkan bersepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Saat itu, di Madinah telah terbentuk basis massa pendukung Islam. Beliau kemudian pergi berhijrah menuju Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Tahun ini kemudian dijadikan tahun pertama dalam perhitungan kalender Islam. Setelah tiba di Madinah, beliau mulai meletakkan dasar-dasar pembangunan masyarakat. Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqhus Sirah menyebutkan 3 pilar yang dibangun oleh beliau dalam rangka penegakan daulah Islamiyah. Pertama, memperkokoh hubungan umat Islam dengan Allah Ta'ala. Hal ini ditandai dengan pembangunan masjid sebagai pusat peribadahan. Kedua, memperkokoh soliditas internal umat Islam dengan mempersaudarakan kaum muhajirin, yakni orang-orang yang berhijrah ke Madinah, dan kaum Ansor, yakni penduduk asli Madinah. Dengan cara ini, umat Islam menjadi masyarakat yang saling menolong dan sepenanggungan. Ketiga, mengatur hubungan umat Islam dengan non-Muslim. Hal ini misalnya ditandai dengan penandatanganan Piagam Madinah oleh beliau. Piagam ini berisi kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik untuk hidup berdampingan secara damai dengan hak dan kewajiban yang sama. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendirikan pasar Madinah sebagai bagian dari pembangunan basis perekonomian. Untuk menjaga keamanan daulah Islamiyah, beliau juga mengirimkan sejenis satuan militer yang bertugas untuk berpatroli, mengawasi lalu lintas kafilah yang bergerak dari Mekah ke Syam atau sebaliknya. 624 Masehi. Tersiar kabar bahwa sebuah kafilah besar kaum musyrikin berangkat meninggalkan Syam. Dengan diikuti para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud menghadang kafilah tersebut untuk memberikan pukulan telak kepada penduduk Mekah yang telah merampas harta dan mengusir mereka. Kafilah yang dipimpin Abu Sufyan tersebut ternyata berhasil menyelamatkan diri, akan tetapi Allah memiliki rencana lain, Perang Badar. Dalam Perang Badar tersebut, kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan telak dan eksistensi kaum muslimin pun semakin diperhitungkan masyarakat Arab pada saat itu. Tepatnya pada bulan Syawal, orang-orang Yahudi Bani Kainuko mulai berulah. Saat itu terjadi sebuah insiden pelecehan terhadap seorang muslimah yang memicu keributan dan terbunuhnya seorang muslim. Akibat dari peristiwa itu, muncullah ketegangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Setelah dikepung selama 15 hari, orang-orang Yahudi tersebut akhirnya pergi ke wilayah Syam. 625 Masehi. Pasca kekalahan pada Perang Badar, kaum musyrikin bergerak mendekati Madinah pada pertengahan bulan Syawal untuk melakukan balas dendam. Terjadilah Perang Uhud. Kaum muslimin sempat berhasil memukul mundur orang-orang Quraisy pada perang tersebut.
Akan tetapi keadaan berbalik setelah beberapa pemanah dari pasukan kaum muslimin tidak menjalankan instruksi Nabi Muhammad SAW. Kekalahan kaum muslimin di Uhud ini membangkitkan keberanian kelompok-kelompok yang dengki kepada kaum muslimin, khususnya dari kalangan Arab Badui dan Yahudi. Bani Asad mencoba menyerang Madinah, akan tetapi berhasil dipatahkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Abu Salmah. Beberapa saat setelah itu, Bani Huzail melakukan hal yang sama. Demikian halnya dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mulai berulah merencanakan pembunuhan atas Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya mereka pun diusir dari Madinah. 627 Masehi. Setelah beberapa kali terjadi operasi militer dalam rangka menjaga keamanan Madinah, akhirnya terjadilah Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Pada perang ini, kaum Yahudi Bani Quraidah, kaum musyrikin Quraisy, dan orang-orang Arab Badui yang dimotori Bani Ghatafan bersatu padu hendak menyerang Madinah. Akan tetapi rencana busuk mereka itu digagalkan oleh Allah Ta'ala dengan menimpakan kesulitan dan perpecahan di antara mereka. 628 Masehi. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW beserta rombongan pergi menuju Mekah untuk melaksanakan umroh, akan tetapi orang-orang Quraisy tidak memperbolehkan bahkan menghalang-halangi mereka memasuki Mekah. Beliau kemudian berhasil menekan pihak Quraisy untuk mengadakan perjanjian di Hudaibiyah. Terjadilah negosiasi antara kedua belah pihak. Rasulullah kemudian mengutus Utsman bin Affan sebagai juru runding dari kaum muslimin. Pihak Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Perjanjian yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah ini berisi kesepakatan penghentian konflik bersenjata antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin selama 10 tahun. Perjanjian tersebut juga berisi kesepakatan bahwa Nabi dan rombongan harus membatalkan niat mereka untuk berumroh ke Mekah pada tahun itu. Perjanjian ini menimbulkan tanda tanya di kalangan mayoritas para sahabat. Namun, Perjanjian Hudaibiyah sebenarnya merupakan sebuah kemenangan gemilang bagi umat Islam. Langkah politis Rasulullah SAW ini semakin memacu percepatan dakwah Islam. Jumlah kaum muslimin pasca perjanjian tersebut melonjak tajam. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa pada saat keberangkatan ke Hudaibiyah, Rasulullah hanya diikuti oleh sekitar 1.400 orang, namun pada 2 tahun berikutnya, yakni pada peristiwa Futuh Makkah, beliau diikuti oleh sekitar 10.000 orang. Selain itu, dengan adanya perjanjian ini, ancaman dari luar sedikit berkurang sehingga Rasulullah dapat berkonsentrasi pada penataan masyarakat Madinah sekaligus membina hubungan diplomatik dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Pada masa ini, terjadi pula ketegangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang tidak senang melihat pertumbuhan dakwah Islam. Bersama Bani Ghatafan, mereka pun berencana untuk melancarkan makar. Sepulang dari Hudaibiyah, Rasulullah bersama kaum muslimin segera menuju Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah. Khaibar merupakan oasis yang berjarak sekitar 150 km dari Madinah, sebuah daerah subur yang menjadi benteng terakhir orang-orang Yahudi di Jazirah Arab, terutama setelah mereka ditaklukkan Rasulullah di Madinah. Pasukan Islam yang berkekuatan sekitar 1.400 hingga 1.600 orang harus berhadapan dengan pasukan koalisi Yahudi yang berjumlah lebih dari 10.000 personil. Namun dengan izin Allah, kaum muslimin dapat mengakhiri perang dengan kemenangan dan Khaibar pun berhasil ditaklukkan. Bertepatan dengan runtuhnya Khaibar, orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah pulang. Kekuatan kaum muslimin terus berkembang dan dakwah Islam semakin gencar dilakukan.
Rasulullah pun mulai memperkenalkan Islam ke luar negeri melalui surat-surat dakwahnya seperti yang beliau kirimkan kepada Raja Persia, Kaisar Romawi, dan Raja Habasyah. 629 Masehi. Menjelang akhir tahun ke-7 Hijriah, kaum muslimin melakukan umroh sesuai dengan kesepakatan perjanjian Hudaibiyah. Pada tahun ini juga meletus perang berdarah pertama antara kaum muslim yang dikirim Rasulullah berhadapan dengan pasukan Romawi yang menganut agama Nasrani. Perang ini terjadi di sebuah daerah yang letaknya dekat dengan Syam, yaitu Mu'tah. Dalam perang ini, 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 200.000 pasukan aliansi Romawi dan Nasrani Arab di sekitar Syam. Perang tersebut berakhir tanpa membawa kemenangan baik untuk kaum muslimin maupun Romawi. Meski demikian, perang tersebut memakan korban yang sangat banyak dari pihak aliansi Romawi dan Nasrani Arab, sedangkan orang-orang muslim yang menjadi syuhada hanya berjumlah belasan. 630 Masehi. Berawal dari penyerangan yang dilancarkan kaum Quraisy terhadap musyrikin Bani Khuza'ah, salah satu kabilah yang berada dalam perlindungan kaum muslimin, terjadilah peristiwa Futuh Makkah. Serangan kaum Quraisy terhadap Bani Khuza'ah tersebut tidak lepas dari anggapan mereka bahwa kekuatan kaum muslimin telah hancur akibat perang Mu'tah. Pada saat yang sama mereka juga menganggap bahwa perjanjian Hudaibiyah sudah tidak penting lagi. Karena penyerangan terhadap Bani Khuza'ah dan pengingkaran mereka terhadap perjanjian Hudaibiyah tersebut, Nabi Muhammad SAW pun segera memerintahkan pasukan muslimin untuk menghukum kaum Quraisy. Pasukan muslimin tidak mendapat perlawanan yang berarti dan berhasil menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertempuran darah sedikit pun. Setelah melaksanakan tawaf, Rasulullah dan kaum muslimin mulai menghancurkan berhala dan membersihkan Ka'bah. Kota Mekah pun berhasil dibebaskan. Jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslim menjadi penanda berakhirnya dominasi kaum kafir Quraisy atas wilayah itu selama berabad-abad. Namun, posisi kota Mekah belum dikatakan aman secara geografis karena beberapa kabilah yang memusuhi Rasulullah masih bercokol di kawasan selatan Mekah. Kabilah-kabilah tersebut pernah menolak seruan Rasulullah dan mengusir beliau dengan cara yang amat keji. Terjadilah perang antara kaum muslim melawan kaum Quraisy yang terdiri dari kabilah-kabilah Bani Hawazin, Bani Saqif, Bani Nasr, dan Bani Jusyam yang ingin membalaskan dendam mereka atas pembebasan kota Mekah. Perang ini terjadi di lembah Hunain, sekitar 70 km dari Mekah. Pada awalnya, mereka berhasil mengacau balaukan pasukan kaum muslimin sehingga banyak dari prajurit Islam yang gugur. Rasulullah kemudian menyemangati pasukannya dan memimpin peperangan secara langsung hingga pasukan muslim pun akhirnya dapat memenangi pertempuran tersebut. 631 Masehi. Terdengar kabar bahwa Romawi berencana menyerang Madinah. Rasulullah SAW segera memobilisasi pasukan besar berkekuatan sekitar 40.000 prajurit untuk mencegah niat busuk mereka. Kaum muslimin keluar dari Madinah menuju ke Tabuk, sebuah perbatasan antara semenanjung Arabia dan Syam dalam suasana musim panas. Melihat besarnya jumlah pasukan Islam tersebut, pasukan Romawi pun memutuskan untuk menarik diri. Nabi Muhammad tidak melakukan pengejaran, tetapi melanjutkan berkemah di Tabuk. Di tempat tersebut, beliau membuat perjanjian dengan penduduk setempat sehingga daerah tersebut dapat dirangkul dalam barisan Islam. Setelah itu, banyak kelompok dari berbagai wilayah yang menawarkan perdamaian dan masuk Islam. 632 Masehi. Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan haji wada atau haji perpisahan.
Sepulang dari Mekah, beliau berencana untuk melakukan penyerangan terhadap Romawi pasca terbunuhnya Farwah bin Umar al-Judzami, seorang kepala daerah kekuasaan Romawi yang masuk Islam. Beliau kemudian menghimpun pasukan besar di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk mengamankan wilayah perbatasan dan menyerang pasukan Romawi jika mereka melanggar batas dan kehormatan orang-orang Muslim. Namun, di hari-hari terakhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau mulai menderita sakit hingga akhirnya wafat pada usia 63 tahun. Jenazah beliau kemudian disemayamkan di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, wilayah Islam telah meliputi sebagian besar Jazirah Arab. Tentu bukan sebuah negara seperti zaman modern sekarang, tetapi rintisan awal telah dimulai oleh beliau. Dengan usaha itu, beliau telah merintis peradaban Islam. Dalam waktu 23 tahun, beliau berhasil mengubah bangsa Arab dari bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang berperadaban tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ringkasan sejarah perjuangan dan seluk-beluk dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan dan menegakkan risalah Islam di muka bumi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita semua, Sayyidina wa Habibina wa Maulana wa Syafi'ina Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa salim wa barik alaih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Salam sukses dan bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.